Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi sama Nono Trip. Kali ini saya mau ngetrip naik bis Rosalia Indah di rute terbarunya, yaitu Purwokerto Malang via Wonosobo. Rute ini tuh menarik banget karena kita bakalan melintasi jalur di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Wah, gokil banget gak tuh? Lagi armada yang bertugas adalah unit baru, yaitu Skylander R22 dengan sasis Hino RM. Rute baru dijalankan armada baru pula. Emang ya, Rosalia Indah tuh di luar nurul. Oke, seperti apa keseruan perjalanan kali ini? Yuk simak videonya sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Perjalanan kita mulai dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Jadi Purwokerto itu bukan nama kota ya, melainkan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Banyumas. Tapi emang lebih dikenalnya tuh Purwokerto sih daripada Banyumasnya. Hehehe. Sebelum berangkat rasanya kayak ada yang kurang gitu kalau belum makan siang kuliner khas Banyumas. Nah, salah satunya yaitu soto Sokaraja. Dan yang saya datangi ini adalah Soto Sutri, salah satu kedai soto yang populer di Kabupaten Banyumas. Oke, friends semuanya, selamat siang. Ini pagi atau siang ya? Sekarang sih masih jam setengah 12, hitungannya udah siang ya. Ini kita lagi berada di Soto Sutri. Ini tuh udah daerah Sokaraja atau masih Banyumas, Mas? Ini Sokaraja. Sokaraja nih. Sama Mas Bella. Nah, ini partner saya kalau lagi main ke Purwokerto nih. Say hello. Halo. Ya, kita lagi makan soto Sokaraja. Ini kalau ke Purwokerto sama soto Sokaraja tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Ini ya. Nah, wajib gitu. Terus sama ini ada kondimen. Jadi itu kondimen siapa nih Karani? Pelengkap ya. Pelengkap Memang gitu ya. Ini mendoan gitu. Mendoannya masih mantap. Yuk, kita mau makan dulu. Oke teman-teman, jadi untuk soto Sokaraja itu memang ciri khas di daerah Banyumas dan juga Sokaraja Raya sini ya. Ini model si tipikal sotonya itu kuahnya kuning kayak gini. Terus ada ini nih yang bikin unik nih, kerupuknya tuh direndam di kuahnya sini, jadi enak gitu, krenyes-krenyes. Terus dimakannya tuh pakai kupat atau lontong gitu biasanya. Ini di dalam sini udah ada nih, ini kupatnya ini ya. Terus di sini pakai daging sapi. Nah, pelengkapnya ada mendoan nih teman-teman, mantap banget. Dan minumnya es dawet Banjarnegara. Wih, ngapak area banget gak nih makanannya. Mantap. Yuk kita mau makan dulu. Kelar makan langsung aja kita cus menuju Pul Rosalia Indah Purwokerto. Lokasinya bisa dibilang cukup strategis karena berdampingan dengan Terminal Bulupitu Purwokerto. Alhamdulillah udah makan siang. Ini makan soto Sokaraja nih teman-teman. Kalau ke Purwokerto nggak makan soto Sokaraja tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Ya, soto-soto itu salah satu yang terkenal ini sih di sini. Salah satu yang terkenal. Kalian warga Purwokerto pasti udah nggak asing lagi dengan nama soto Sutri. Sip, kita hari ini akan melakukan perjalanan teman-teman dari Purwokerto menuju Malang naik bis Rosalia Indah. Nah, yang beda adalah rutenya itu melewati Wonosobo teman-teman. Mantap banget kan? Kita bisa menikmati pemandangan di jalur tengah dari Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, kemudian Temanggung. Nanti kita akan menikmati, dan kebetulan jadwal keberangkatannya itu dari Purwokerto siang teman-teman. Jadi kita bisa full lihat pemandangan gitu ya di jalur tengahnya. Semoga nanti cuacanya mendukung, jadi bisa mantap. Dan perjalanan kita mulai dari Pul Rosalia Indah Purwokerto nih teman-teman. Kita akan langsung menuju ke sana aja, dan di sana udah ada teman kita yang nungguin. Yuk. Terminal bisa. Oh, kemudian bagus ya.
Oke teman-teman, kita udah sampai. Nah ini kita udah sampai di Pool Rosalia Indah Purwokerto. Kita mau check in dulu. Si Pak, mau check in? Namanya Wisnu. Wisnu Setiawan. Ya, Malang ya. Malang G. Kalian dari Purwokerto sini tujuannya kemana aja Pak? Sini Oh, ada yang ke Surabaya, Malang, Surabaya, Malang, Jakarta, Jakarta, Merak. Merak. Yang Jember masih ada Pak? Jember masih ada ya. Yang lewat Bumi Ayu itu ya? Iya. Oh. Bisnya yang ini Pak? Ya nanti kita 129. Oh, Barang oke. bagasi aja. Enggak ada. Sip. Hanya. Nanti 3129 jam 1 ya. Nggih, siap. Matur suwun nggih, Pak. Oke, friends semuanya, kita sekarang udah berada di Pool Rosalia Indah Purwokerto. Lokasinya berada di samping pintu keluar Terminal Bulupitu, teman-teman. Nah, sekarang udah jam 12:30. Kita akan melakukan perjalanan menuju ke Kota Malang dengan bis Rosalia Indah rute Purwokerto Malang via Wonosobo, teman-teman. Bisnya dijadwalkan jam 1 ya. Ini masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Ini kita nyantai-nyantai dulu lah di sini. Nah, jadi teman-teman, rute bis Rosalia Indah ini tuh bisa dibilang ini tuh rute baru ya. Ya biasanya kan kalau Malang Purwokerto itu lewat Kebumen, terus kemudian Jogja Solo gitu. Ada yang lewat Kediri, ada juga yang lewat Surabaya. Nah, kalau yang satu ini dia itu rutenya lewat Wonosobo, teman-teman. Jadi dari Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, kemudian Temanggung, Magelangnya itu cuma di Secang, lalu belok kiri ke arah Ambarawa dan masuk tol di Bawen, teman-teman. Kayaknya seru banget nih nanti di lintas Purwokerto Wonosobonya ya. Ya, semoga cuacanya bersahabat ya teman-teman. Ini sekarang kan lagi panas banget ya, lagi terik, tapi kita lihat di sebelah sana tuh mendungnya lagi agak, sebenarnya nggak gelap tapi ya berawan gitu ya. Jadi semoga bisa bersahabat lah. Jadi kita bisa menikmati pemandangannya gitu teman-teman. Mantap. Nah, yang menarik itu infonya kita dapat armada yang ini teman-teman. Tuh. Body Skylander ini armada terbarunya dari PO Rosalia Indah. Bisnya pakai sasis Hino RM 280 EBS gitu ya teman-teman. Nah, yang bikin keren itu bodinya tuh pakai body Skylander dari karoseri New Armada. Ini mengingatkan saya waktu itu pernah bikin review bis Pandawa 87 yang seri Skylander. Waktu itu pas handovernya ya teman-teman, di mana ya itu, di New Armada itu yang di Magelang ya. Oh iya bener. Nah cuman bedanya kalau Pandawa 87 kan di bagian belakang itu ada TV-nya ya, tapi kalau yang Rosalia Indah ini tuh nggak ada TV-nya. Dan akhirnya teman kita sudah datang. Hei Mas Gifari, ketemu lagi, ngetrip bareng lagi. Enak jalur sing asik-asik hadir. Mantap, cekin dulu coy. Masalahnya sebelah kono katanya, aku dulu sholat ya. Ya, ini kita hari ini ngetripnya bareng Mas Gifari lagi nih. Waktu itu udah ngetrip Sugeng Rahayu, sekarang bareng lagi nih Rosalia Indah nih. Oke, friends semuanya, karena masih ada waktu, sekarang masih jam 12:30 lebih 10 menitan. Nggak ada sih ya, lebih 7 menitan ini mah. Nah, kita mau sholat dulu ya teman-teman, kebetulan belum sholat. Nah, di Pool Rosalia Indah Purwokerto ini juga ada musolanya. Nah, ini toiletnya di sini. Musolanya di dalam sini. Oh, di situ musolanya di situ. Ini tempat wudhunya di sini, teman-teman. Nah, ini tempat wudhunya, itu toilet, terus ada musola. Yuk, kita mau sholat dulu.
Dan inilah dia armada yang akan kita naiki, Skylander R22. Cakep banget gak sih? Awalnya saya agak underestimate gitu dengan bodi garapan karoseri New Armada ini. Tapi setelah dipasangkan livery Rosalia Indah, kok jadi keren gini ya? Kelihatan banget garangnya gitu. Infonya sih untuk rute Purwokerto Malang via Wonosobo itu armadanya paten ya, yang berbodi Skylander R22 ini. Sama satu lagi tuh rute Purwokerto Malang via Jogja Surabaya yang jam terakhir, itu juga pakai bodi Skylander R22. Cuman pas hari itu unitnya lagi perbaikan, jadi weh diganti dengan armada yang lain. Sayang banget. Oke teman-teman, armada Rosalia Indah via Wonosobo udah mulai mundur. Nih bisnya mau dipersiapkan untuk berangkat ya teman-teman. Oke teman-teman, bis Rosalia Indahnya ke terminal Bulupitu dulu teman-teman. Jadi keberangkatan jam 1 itu dari terminal ya. Ini bisnya mau ke terminal, karena kan sebelahan sini ya terminalnya ya. Habis dari terminal nanti balik lagi nih ke pool buat menaikkan penumpang gitu teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, bisnya sudah selesai ngambil penumpang di Terminal Purwokerto dan sekarang bisnya kembali. Rute bis Rosalia Indah yang akan kita naiki kali ini dari Purwokerto menuju Malang via Wonosobo, dan kita bakal melewati jalur Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Ambarawa, dan masuk tolnya itu di Bawen. Selanjutnya jos tol sampai ke kota Malang. Nah, paling juga keluarnya itu di Solo, Palur, sama Surabaya gitu, buat menjemput atau mengantar penumpang untuk turun. Nama bodinya adalah Skylander R22. Itu ada tulisannya Aeros 9 Touring, Aero 9 Touring. Dan dari segi lampu juga kayaknya agak unik ya teman-teman, dan emang agak kurang ya kalau nggak terbiasa melihat lampu model kayak gini ya. Jadi kayak semacam bisnya itu punya taring gitu teman-teman. Lucu sih tapi keren, malah kalau dipakein livery Rosalia Indah tuh jadi kayak apa ya, mantep gitu, jadi kayak garang gitu teman-teman. Sip, kita mau siap-siap masuk dulu ya. Oke teman-teman, karena bisnya udah siap, kita mau masuk dulu. Oke, thank you banyak ya. Siap, Sampai jumpa lagi di Purwokerto. Siap. Ditunggu kedatangannya lagi. Oke. Udah. Oke teman-teman, kita mau naik bisnya. Mas, makasih ya Mas. Makasih ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, kita naik. Sini Mas. Kita duduk di 1C di sini teman-teman. Nah, sini. Oke, friends semuanya, kita berangkat dari Pool Rosalia Indah Purwokerto barengan sama bis Eka, tujuan Purwokerto Bumi Ayu Surabaya. Ini ke arah Bumi Ayu kalau nggak salah. Nah, sekarang jam 1:05 sesuai jadwal ya teman-teman. Jadi bis Rosalia Indah ini berangkatnya jam 1, on time banget nih. Iya, sesuai jadwal. Kita belok. Iya. Bisa enggak ini langsung belok? Oke, kita meninggalkan Pulau Rosalia Indah Purwokerto. Ini on time aja pukul 13.05. Sedangkan kalau dari terminal berarti 13.00. Ini kita mengarah ke Sokaraja, Purbalingga, Banjarnegara, dan seterusnya. Ternyata tentang ini. Berarti Nekor. perpal. Oke. Tak kira deh ganteni sing Surabaya Pondok Umum itu tuh ya. Itu unit. Iya pincang kok.
mungkin ya siji ya. Heeh, mung siji ya. Lengkap. Jadi 3129, 3130. Iki Wonosobo. 3131, 3132. Ya. Saya kerjang saya 3131. Oke teman-teman semuanya, kita sekarang sudah berada di dalam bis Rosalia Indah dengan rute Malang Purwokerto via Wonosobo teman-teman. Purwokerto Malang via Wonosobo ya. Nah ini kebetulan penumpangnya yang naik dari Purwokerto cuma 2 orang, yaitu saya dan juga Mas Gifari Aliza teman-teman. Ya mungkin karena kalau pasarnya Purwokertoan kalau mau ke arah timur tuh enaknya yang sore atau malam ya teman-teman. Ini kan berangkatnya siang ya. Dan rute via Wonosobo itu emang lebih lama teman-teman waktu tempuhnya. Nah, bisa dikasih kesimpulan untuk rute Purwokerto Surabaya itu ada 3 jalur teman-teman untuk bis Rosalia Indah ini. Yang pertama jalur selatan itu lewat Kebumen, Jogja, Solo. Terus kemudian jalur tengah itu yang lewat Wonosobo, Temanggung. Dan satu lagi lewat jalur utara itu lewat Bumi Ayu, terus kemudian ke Pantura, Tegal, Malang, Semarang gitu teman-teman. Nah yang utara itu ikut armada Purwokerto Jember via utara. Kalau yang tengah lewat pakai armada ini, kalau yang selatan itu pakai armada yang via Jogja gitu teman-teman. Waktu itu saya dulu banget saya pernah nyobain bis Rosalia Indah Surabaya Purwokerto tapi cuma sampai Jogja waktu itu ya. Dan kita kan berangkat dari mana? Dari Purwokerto itu tadi kan jam 1 lebih 5 menit ya. Itu dari Pul Purwokerto. Nah nanti kita akan lihat nih bis Rosalia Indah ini akan mampir di agen mana aja. Ya gitu teman-teman. Tip, ikuti terus ya perjalanan Tip. Oke teman-teman semuanya, kita sekarang sudah berada di daerah Sokaraja ya teman-teman. Ini itu sentranya gedok goreng. Nah yang terkenal itu gedok goreng Haji Thohirin teman-teman tuh. Kelihatan di depan itu pelangnya Haji Thohirin asli. Begitulah. Nah di sini juga ada banyak sekali nih yang jualan gedok goreng nih teman-teman. Ada yang merek macam-macam tuh, ada Eka, ada Sari Murni, ada Kecik juga, ada Kecik itu soto sih. Dan juga di daerah Sokaraja ini terkenal dengan sotonya teman-teman. Tadi kita yang sebelum berangkat itu kan makan soto Sutri ya, itu juga di daerah sini teman-teman, daerah Sokaraja sini. Ini ada agen bis efisiensi Sokaraja. Nah di depan itu ada bis Eka Cepat Wonosobo. Itu tuh dari Bumi Ayu teman-teman, menuju ke arah Surabaya kalau nggak salah. Kayak gitu. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Simpang Sokaraja. Ini kita belok ke kiri ya teman-teman. Kiri itu menuju ke arah Wonosobo, Banjarnegara Wonosobo. Nah kalau yang ke kanan itu bisa cepatnya itu menuju ke arah mana itu Banyumas, terus ke Buntu, Jogja, Solo gitu teman-teman. Nah simpangnya di sini nih. Itu ada Jetbus 5 tuh. Ini yang dari Bobotsari ini ya. Aku kapan-kapan pengen nyobain kan dari Bobotsari. Full trip 260. Oke teman-teman, ini kita papasan sama bis Eka Cepat dari Bobotsari. Jetbus 5 nih teman-teman. Wah keren kan. Yang kita naikin kemarin. Nah oke teman-teman, jadi enaknya bis Skylander R22 ini tuh pandangan ke depan kita lebih enak ya. Ini kan kita bisa perhatiin tuh list kacanya tuh kan lebih tipis, dan juga list topi maksudnya itu lebih tipis. Terus posisinya agak ke bawah gitu teman-teman. Nah ini kalau misalkan ini kamera saya posisikan sejajar dengan mata, ini posisinya kayak gini teman-teman. Ini pakai lensa 0,5, kalau pakai lensa 1 kayak gini. Kan jadi agak apa ya, agak lebih nyaman gitu dibandingkan dengan body Jetbus 3 yang HDD. HDD itu kan bener-bener pas di mata gitu, tinggal selis topinya gitu. Tapi kalau ini enak banget nih, jadi kita nggak perlu effort buat melihat ke depan teman-teman. Mantap. Nah, terus juga untuk apa ya, kacanya tuh seneng banget saya, kacanya tuh clear ya teman-teman, nggak ada spotlight hitam.
Terus nggak ada stiker aneh-aneh, paling stikernya cuman stiker yang aero apa itu tulisannya sebelah sana situ. Terus ada stiker trayek tuh, Malang Surabaya Wonosobo Purwokerto, nama stikernya New Armada. Udah sih, so far nggak begitu mengganggu, tapi ini enak banget pandangannya. Kaca depan clear, kaca bawahnya ini apalagi ini wajib clear sih, soalnya buat pengemudi kan. Kaca atasnya itu clear, terus kaca samping kanan kirinya juga clear nih, enak banget nih, gede. Nah, nih sebelah kanan, yang sebelah kiri tuh enak banget. Ini posisi saya duduk di kursi 1C ya teman-teman. Jadi pandangannya seperti ini. Selainnya jam 1 siang jam Tokyo, armada terbaru Skyliner ini juga ada di jam malam dari Purwakarta di jam 7 malam. Jalurnya lewat Now it's time for toilet inspection teman-teman. Mantap banget. Ini first impression saya melihat toilet bis Rosalia Indah Skyliner ini benar-benar apa ya, impresif gitu ya teman-teman. Karena ini toiletnya tuh luas banget. Nih saya benar-benar posisi berdirinya tuh di pojokan gitu ya. Dan masih ada banyak space gitu teman-teman. Nah, space-nya itu benar-benar saya bisa, wah leluasa banget ya di sini toiletnya. Mantap. Nah, yang saya suka itu selain toiletnya ini luas, jadi kita bisa bergerak dengan lebih bebas. Ini juga ada pegangannya teman-teman, jadi biar nggak jatuh gitu kalau pas lagi goyang-goyang kayak gini. Terus ini ornamennya keramik itu, tapi ini bukan keramik beneran ya, ini ornamen doang. Nah, sebelah sini ada kaca, sebelah sini juga ada kaca. Jadi kacanya ada dua, sini sama situ teman-teman. Terus di bagian atasnya lampunya keren banget, kayak mewah gitu ya lampunya ya, keren. Di sini ada toilet wastafel, ada airnya aman. Terus ini ada kuncinya, kayaknya nggak begitu dipakai. Sayang di sini ada tempat tisu tapi nggak ada tisunya teman-teman. Terus di bawah ada tempat sampah. Ini model biarpun toilet duduk kayak gini, kita nggak bisa gunakan untuk BAB ya. Jadi cuman bisa buat buang air kecil aja. Ini tombol flashnya di sini. Terus ini ada bidet buat siram-siram gitu. Nah, satu hal yang saya suka dari toilet Rosalia Indah ini tuh ada karpet di bawah sini teman-teman. Jadi kalau misalkan habis beres buang air gitu, cuci kan suka ada genangan air. Nah, jadi si karpet ini tuh fungsinya untuk menghalau genangan air supaya kaki kita tuh nggak basah gitu teman-teman. Sip, mantap banget, suka banget sama toiletnya. Toiletnya mewah, keren, dan nyaman buat digunakan. Satu hal yang ketinggalan tadi, jadi ini tuh adalah tombol saklar lampu ya teman-teman. Ini tuh lampunya toilet. Ini kalau kita buka kan gelap tuh. Nah, kita nyalain, tek ini. Nah, ini toiletnya jadi terang, ada lampunya gitu teman-teman. Dan juga selain ada lampu, juga ada tombol itu buat mengaktifkan exhaust teman-teman. Jadi satu tombol ada dua fungsi, menyalakan lampu sama mengaktifkan exhaust. Ini fungsinya apa? Biar kalau misalkan kita buang air itu aroma pesingnya itu nggak mulek di dalam gitu, jadi bisa keluar lewat exhaust itu teman-teman. Sip, suka banget, toiletnya luas banget ini. Mantap. Goyang-goyang. pas rapot Malang tak sih Terminal Purbalingga. Oh, Eka sing keberangkatan Purbalingga ya neng Pak ya. Dia lewat Wonosobo ya. sing Purbalingga. Wonosobo ki enak sing parkir Purbalingga, enak sing Bobotsari jam 10 ki sing Siji tok tapi Bobotsari. Enak sing Banjarnegara. Oh. Itu. Oh, nggak masuk terminal ternyata. Tadi kita lewat terminal Purbalingga. Oke friends semuanya, barusan tadi kita melintas di simpang Polres Purbalingga ya teman-teman. Jadi di pojokan itu ada Polres Purbalingga itu sebelah kanan, dan sebelah kirinya adalah terminal bis Purbalingga. Kebetulan tadi kita nggak mampir karena mungkin nggak ada penumpang ya, jadi kita langsung bablas gitu teman-teman. Nah, di simpang tadi, perempatan tadi itu adalah percabangan dari beberapa jalur gitu teman-teman. Kalau yang menuju ke kanan itu kalau ke belok kanan itu menuju ke arah Purwokerto. Kalau belok kiri tadi menuju ke arah Bobotsari, Belik, Randu Dongkal. Dan kalau lurus yang kita lewati ini itu menuju ke arah Banjarnegara, Wonosobo teman-teman. Nah, ini adalah jalur utama
bis-bis dari arah Wonosobo. Waktu itu kita pernah naik bis Rosalia Indah yang rutenya itu muter-muter gitu teman-teman, dari Jogja ke Jakarta via Wonosobo. Waktu itu juga lewat jalur ini teman-teman. Nah ini karena bisnya kan rata-rata berangkat dari Wonosobo itu kan sore ya, jam 3-an ya. Iya, Rata-rata jam 3, jam 4 gitu ya. Jadi mungkin kita bakalan ketemunya di daerah mana? Banjarnegara mungkin ya. Papasan gitu. Banyak banget ya. Sinar Jaya aja ada berapa tuh? Belum Murni Jaya, belum PBP, belum banyak lah. Ya itulah teman-teman. Sayang Pahala Kencana wis gak ada ya sih. Dia single class apa? Marco Polo single class yang liver ini apa? Nirwana Wisata. Sayang banget. Lorena juga ada kan dulu? Iya banget. Bian banget. Si Livka pernah nyoba gak salah. Si 23 kan ya? Gak menangi. Ya itulah, itu masa lalu. Oke friends semuanya, ini kita coba ya review interior dari bis Rosalia Indah Skylander ya teman-teman. Jadi bis ini tuh konfigurasi seatnya 22 dan totalnya itu ada 28 seat ya teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Allah jatuh. Sorry jatuh tadi. Soalnya bisnya goyang dan nggak seimbang jadi jatuh. Ya sudahlah. Jadi bis ini tuh konfigurasinya 22 dan totalnya ada 28 seat ya teman-teman. Itu sebenarnya kelas eksekutif plus, tapi di tiket itu kelasnya eksekutif gitu. Ya bisa dibilang ini tuh hoki banget ya teman-teman. Kelas eksekutif plus tapi harganya eksekutif gitu. Mantap. Dan kalau untuk segi fasilitas eksekutif plus itu standar ya teman-teman. Jadi bisnya itu menggunakan model kursi yang kayak gini. Kursinya itu yang berlegress yang baru, yang bisa dibuka, terus bisa buat naruh sepatu sama sendal di sini. Nah, nih buat kalian tipsnya itu pilih kursi yang deret kiri ya teman-teman. Ini kita bisa lihat kursi deret kiri itu lebih longgar nih teman-teman. Nah itu kan space-nya kalau yang sebelah kanan itu agak sempit, nah sedangkan yang sebelah kiri ini agak longgar gitu teman-teman. Nah ini bisa jadi pilihan kalau misalkan kalian pengen duduk dengan selonjoran maksimal. Ini buat yang tingginya 170-an enak nih duduk di sebelah kiri. Ini saya duduk di sini nyaman banget, bisa selonjoran, masih ada space space kakinya tuh masih lebih luas gitu. Ini padahal saya tingginya 162 cm teman-teman. Mantap lah. Mending pilih yang sebelah kiri ya teman-teman. Lebih longgar. Dan di depan seperti biasa ada cup holder, sama ini ada kantong ajaib. Nah ini kantong ajaib buat nyimpan-nyimpan gitu. Sini ada footrest atau legress yang model baru yang bisa dibuka. Terus ada tempat sampah, di beberapa sudut ada tempat sampah gitu buat buang sampah. Terus juga ada ini bantal, selimut, gak tahu nanti dapat selimut apa enggak, kayaknya nanti di bagian selimut deh. Kayak gitu teman-teman. Sip lah, mantap. Nah, bis ini juga dilengkapi dengan USB charger ya teman-teman, port USB charger. Cuman sayangnya port USB-nya itu tidak di setiap kursi ya. Jadi ada di bagian atas ini, di bagian bagasi ini kalau kita buka. Nah, di sini nih kalau buat mau ngecas tuh di sini ada 2 port di sini. Nah di depan situ juga ada. Jadi di tiap-tiap tiap-tiap pintu bagasi itu ada kalau nggak salah ya. Terus itu ada. Tadi saya cek di situ ada. Dan juga bis ini dilengkapi dengan CCTV teman-teman. Nah ini jadi lebih bisa dibilang lebih tenang lah kalau misalkan dalam perjalanan gitu. Soalnya waktu itu bis Rosalia Indah yang viral gara-gara kehilangan tuh yang rute Wonosobo Jakarta juga. Kebetulan di jalur sini juga gitu teman-teman. Jadi kan wah ngeri juga. Tapi so far sudah ada CCTV. Jadi kalau misalkan terjadi tindakan kriminal bisa dilacak gitu teman-teman. Ada berapa ya? 2. Depan situ 1, sama yang depan situ juga 1. Belakang situ 1. TV-nya juga ada 2 nih, tengah sini sama depan situ teman-teman. Sip, ini so far interiornya nyaman banget. Oke teman-teman semuanya, nih kalau saya duduk di bagian depan ini sebenarnya saya masih bisa selonjoran, tapi ini agak nekuk ya teman-teman. Jadi ya agak kesiksa gitu sih ini kakinya ya kok gini.
Jadi agak angkat dikit gitu baru bisa selonjoran, atau miring gini lah baru bisa selonjorannya itu lebih enak gitu teman-teman. Ya, jadi emang lebih enak tuh duduk yang sebelah kiri itu, kayaknya lebih longgar tuh sebelah sana. Gitu. Coba tuh. Longgar. Nah, kan longgar banget ya. Tinggimu piloter? 165. 165 itu. Terus yang bagian kursi tengah ke belakang juga lebih longgar ini. Iya. Kayaknya lebih enak yang kiri. Nah, yang kanan nih kayak agak kesiksa gitu. Ini di sini juga ada kantong ajaibnya nih teman-teman. Tuh, kantong ajaib sama cup holdernya di sini. Kalau yang di depan tuh kantong ajaibnya tuh lebih gede ya, karena jadi satu gini. Sebelah situ juga ada kantong ajaibnya. Kayak gitu. Body Skyline Purbalingga Purwokerto status apa ya sih? Di Sakti Mare Buka Teja, Iki terminal Buka Teja. terminal Buka Teja teman-teman. Ini ada Transjakarta rute Buka Teja Bulukitu Purwokerto. Itu salah satu rute Transjakarta, jadi Transjakarta. Oke teman-teman semuanya, jadi kurang lebih seperti ini bentuk tiket bis Rosalia Indah ya teman-teman. Sekarang itu modelnya amplopan gini dan warnanya itu melambangkan livery Rosalia Indah teman-teman. Nih, kalau kita jereng, kita kepakkan gitu. Nah ini nyambung gini teman-teman, ini kan liverynya Rosalia Indah ya. Khas banget dengan warna biru, kuning dan juga merahnya teman-teman. Keren. Nah, terus juga modelan tiketnya itu tiket thermal gini teman-teman, jadi kayak stroke gitu ya, stroke thermal gitu. Nah, jadi udah nggak print-printan kayak dulu lagi. Nah, untuk kupon makannya itu di scan barcode-nya ini teman-teman, jadi kita nanti bakalan dapat servis makan prasmanan 1 kali. Rencananya sih makannya di mana di Palur ya? Palur. Di Palur. Kalau yang dari Malang makannya di ini ya, di Caruban ya, atau di Palur juga? Kayaknya di Caruban deh. Ini penampakan tiketnya teman-teman. Jadi tujuannya dari Purwokerto ke Malang Pool, berangkatnya jam 13.05 teman-teman. Terus nomor lambungnya 3129. Berarti bis ini kodenya 3129. Terus kode rute PW401 teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan pengen nyobain bis rute Purwokerto Malang via Wonosobo, bisa pilih kode rute PW401. Kalau yang dari Malang itu ML401 teman-teman. Berangkatnya dari Malang itu jam berapa? Jam 4 ya dari Malang ya? Jam setengah 4:30. ML401. ML401 kalau dari Malang berangkatnya jam 4:30. Kalau dari Purwokerto berangkatnya jam 1 siang teman-teman. Nah kayak gitulah. Dan seperti biasa kalau bis Rosalia Indah itu, misalkan kita check in di loket, kita juga dapat ini teman-teman, air minum Ultra 600 ml. Ini memang fasilitas dari PO Rosalia Indah ya. Mantap, biar nggak haus di perjalanan. Ini percabangan Sungai Sarayu lagi sampai Malang. Dan ini juga menjadi perbatasan antara Kabupaten Purbalingga. Setelah ini kita masuk ke jalur raya Lampok. Ini ke arah bandara itu. Bandara apa jenenge? Oh, orang sini gitu. Banyumas Cilacap. Orang sini gitu. Oh, Banyumas, arah Banyumas. Oke, Lampok. Kalau tidak nanti Lampok ke Jakarta ya. Karena itu tembus Banyumas, arah Buntul sampai kita pergi ke arah Solo. Di sini banyak bis masuk. Datang di Kabupaten Banjarnegara.
ada agen Budiman. Itu ada agennya bis Eka. Ini karena jalur utama bis Wonosobo Jakarta, jadi banyak banget agen bis malam. Jadi schedule. Secara ekonomi Oke, agennya Jadi agen bis Sinar Jaya Mandiraja ada di terminal Mandiraja tadi ya teman. saya sih udah bilang kali, Bapak itu pengalaman saya seperti apa namanya tidak manusiawi. Banyak kan orang pribumi yang ada bahasa basi. Terus bahasa basi juga pakai itu pelecehan buat saya. Saya bisa dibilang baik. Sesuatu yang kiranya belum kalau tadi tidak sepakati itu akan bukan berarti langsung tutup. Oke teman-teman, kita melintas di depan terminal Binorong Kabupaten Banjarnegara. Nah ini adalah salah satu tempat ngetemnya bis Sugeng Rahayu tujuan Banjarnegara, Wonosobo, Surabaya teman-teman. Kayak itu tuh salah satunya. Nah, kalau nggak salah bis Eka juga ada yang parkir di sini. Jadi bis Eka sama Sugeng Rahayu itu nyebar ya, ya. Ada yang di Binorong sini, ada yang Purbalingga, ada yang Bobotsari satu. Itu yang Eka. Sugeng masih ada nggak sih? Bobotsari udah nggak ada ya? Bobotsari ini lewat Purwokerto. Oh, yang via Purwokerto Kebumen. Ada. Tap. Iya. Alih-alih sih mesti istirahat mesti. Banjarnegara. Jumbo ada ya? Sibuk wae lah. Capir ta? Sekolah Malang. 30. Kita melintasi tempatnya Sungai Serayu. Jadi banyak banget tempat wisata resto-resto yang berada di kaki jalan sini. Sama wisata Arung Jeram sini banyak. Nah ya, sungainya ini sungai yang tipe yang kayak Sama lagi. Oh iya, terminalnya belok kiri. Perempatan ini belok kiri betul nih terminalnya. Mana ya? iya gitu. Lestari siji ning ati naga. Nanti kami kita. Ora mungkin kena ya orang mungkin. Ini jembatan kereta. Iya, Iya. sejarah. Nanti Ini jalur kereta di kan. Purwokerto Wonosobo. Purwokerto Wonosobo. Iya. 12 Temanggung Palawan. Enggak. Nah, selepas Banjarnegara ini jalurnya itu mulai sedikit menanjak dan berikut nanti puncaknya ketika selepas Wonosobo masuk ke Parakan Wanituasi. Bayaran ini bang orang menjaga kesehatan di jalan. Ayo. Wis nemoni koyo ngono ki rong karo Bang. Ini tengah-tengah papasan karo bis-bis Wonosobo. Jalur kereta api. Oke, jadi teman-teman semuanya, kita ini jalan rayanya bersebelahan dengan dulunya itu ada jalur kereta api Purwokerto Wonosobo teman-teman. Tadi kita udah lihat ada jembatan itu bekas jalur Purwokerto Wonosobo teman-teman. Nah, dimana jalur sekarang udah nggak aktif, dan kalau misalkan diaktifin lagi itu butuh effort ya, karena medannya itu cukup teman-teman, cukup curam ya untuk menuju Wonosobo itu.
gitu. Itu jembatan lagi nih teman-teman, jembatan viaduk di jalur kereta api Wonosobo. Ini nggak bisa tapi ya nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau misalkan ada effort dari pihak DJKA untuk mengaktifkan kembali jalur Purwokerto Wonosobo, ini bakalan bisa jadi potensi banget ya teman-teman, karena setelah Wonosobo itu kan selain tempat wisata, daerah-daerah lintasannya itu seperti Banjarnegara dan juga sebagian wilayah Purbalingga itu banyak sekali perantau-perantau yang mengadu nasib di ibu kota gitu teman-teman. Jadi ya kalau misalkan ada kereta api yang melayani di jalur itu pasti bakalan ramai banget, dan pasti juga bisa menjadi alternatif transportasi gitu teman-teman. Mantap. Ini semoga ada usaha dari DJKA untuk mengaktifkan jalur Purwokerto Wonosobo ini teman-teman. Ayam rendang iya mana ini rendangnya sama ini. Iya, rendangnya Sama ini persis. Iya. Pangan buatan Orang dari Tok iya. Orang copotannya wis. Aku wis ora doyan Padang 10.000 wis ora doyan wis. Cuma makan Padang 10.000. Kok iso ngono lho, dengan titik yang sama ngono lho. Mesti berkongsi hutan. Sawangan nih teman-teman. Bukan Sawangan Depok. Ini bis Sinar Jaya pertama yang kita temui ini di depan. Wis buka. Tapi teman-teman ini kita mulai papasan sama bis dari Wonosobo ke arah Jakarta. Ini bis pertama yang melintas Ini adalah bis Jakarta Wonosobo pertama yang kita temui. Nah, Sinar Jaya sekaligus penguasa di jalur Ngapak area ini teman-teman. Dan di depan itu ada simpang. Kalau kita belok kanan itu menuju ke arah Prembon via Wadas Lintang teman-teman. Waktu itu pernah kita naik bis Ragil Putra lewat jalan ini, jalurnya gokil banget, seru pokoknya. Kayaknya belum nonton wajib nonton dulu tuh, Ragil Putra Wonosobo Prembon via Wadas Lintang. Jadi beda kan sih Wonosobo Purworejo. Beda. Anu Diki Putra Purwokerto Wonosobo Solo. Ya Bawen. PCG ya bisa ya, main kita ya. Kapan nyobain Diki Putra Solo Purwokerto via Wonosobo. Seru kayaknya. Kurang jam kan? Suwi ya. Jakarta. Oh, Bunda Jaya deh. Dia beli Rosalia Indah. Sebes. Ini papasan sama Rosalia Indah baru ada Wonosobo Jakarta. Sehari itu cuma itu ya. Wonosobo Purwokerto Jakarta eksekutif plus. Nah, kalau bis Wonosoboan gitu, Rosalia Wonosoboan gitu, servis makannya di rumah makan Kedong Roso ya teman-teman, bukan di Subang. Tapi di Subang mampir nggak? Tetap mampir ya? Kontrol aja ya, karena bis Wonosoboan itu nggak ada yang kelasnya eksekutif plus gitu, nggak ada ya? Oh iya, ada bis itu, tapi kelasnya di tiket kan kelasnya eksekutif. Jadi kupon makannya tuh yang warna kuning, bukannya warna pink, tanpa snack gitu.
Wisata Mall. Kenal ya nek kene Wonosobo. Iya, Wonosobo Purwokerto ngapa karya pokoknya. Lerek apa? Apa? Jujur sih aku pengen jajan. Jujur sih aku pengen jajan. Aku pengen jajan. Pentol-pentol. Ada kita goreng-gorengan titik. Kopi. Iya. Jadi itu kemudian. Oh, rasih. Rasa. Waktunya aku tutup kan. Sirku kan dia baru. Kamu kan malah hutan hari waktu ini. Ini terminalnya baru aja dibangun. Enggak, tenang dulu ya. Upgrade dulu. Kalau mau beda-beda dulu nggak apa-apa. Jadi ngopi-ngopi Rian, Pak. Ya, tempat dingin kan biasanya terpegang. Nggih. Terus posisi kita kan lagi sosialisasi juga ya, kadang-kadang sering berhenti kan. Kota baru ya Pak ya. Oke. Kalau main lari yang orang nggak lihat. Oke, teman-teman, kita baru tiba di Terminal Mendolo Wonosobo. Ini bangunannya baru direnovasi ya, teman-teman. Bangunan utamanya yang sebelah situ tuh. Nah, di belakang situ tempat parkir bisnya. Di sini shelternya di sini. Ada apa aja nih? Sinar Jaya, Kupu-Kupu Ayu, Handoyo, Eka sebelah sana. Budiman belum pada datang ya? Cat? Oh. Oke friends semuanya, perjalanan kita sudah sampai di Wonosobo. Belum apa-apa dan baru mulai nih perjalanan kita. Tapi pemandangannya udah seger aja gitu. Ya walaupun cuacanya agak mendung ya, dan kayaknya bakalan turun hujan deh. Tapi nggak apa-apa, malah bikin syahdu gitu kan. Oke kalau gitu tripnya kita sambung di video part 2 ya. Seperti biasa kalau videonya udah tayang, linknya bakalan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa tonton videonya sampai tuntas. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye bye.